Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'lal jannatil khuld. Para jamaah, bapak ibu-ibu yang mugi-mugi senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan pada kita sekalian, sehingga subuh hari ini kita dapat melaksanakan sholat berjamaah subuh. Mungkin kita mendapatkan pahala yang melimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mungkin Allah terus memberikan kita hidayah agar bisa terus istiqomah dalam melakukan amalan soleh. Di kesempatan kali ini kita akan membahas ayat lagi dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nisa ayat 51. Surat An-Nisa ayat 51, di mana membicarakan tentang orang-orang yang beriman kepada jibt dan taghut. Orang-orang yang beriman kepada jibt dan taghut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghuti wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila." Allah berfirman, tahukah engkau orang-orang yang diberikan bagian dari Alkitab? Mereka itu beriman kepada jibt dan beriman kepada taghut. Dan mereka tadi berkata kepada orang-orang kafir, yaitu orang-orang musyrik, mereka tadi lebih berada di atas petunjuk daripada orang-orang yang beriman. Mereka tadi lebih selamat daripada orang-orang yang beriman. Maka para jamaah sekalian yang mungkin senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini jelaskan tentang ahli kitab yang mereka beriman kepada jibt dan beriman kepada taghut. Apa yang dimasukkan dengan jibt dan apa yang dimasukkan dengan taghut? Di sini ada beberapa pengertian dari para ulama. Kata Umar bin Khattab, jibt itu adalah sihir, dan juga taghut itu adalah setan. Jibt itu adalah sihir dan taghut itu adalah setan. Dikatakan lagi oleh ulama yang lainnya, disebutkan dari perkataan Ibnu Abbas, Abul Aliyah, Mujahid, Atha, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, Asy-Sya'bi, Al-Hasan Al-Basri, dan Atiyah menyebutkan jibt itu syaitan. Sedangkan ada perkataan dari Ibnu Abbas, jibt itu adalah syirik. Ada perkataan dari Asy-Sya'bi, jibt itu adalah al-kahin, yaitu dukun atau paranormal. Maka kalau kita lihat di sini para jamaah sekalian, sifat-sifat ahli kitab seputar dari apa yang tadi disebutkan, yang dimasukkan dengan jibt, di sini tadi ada berbagai macam contohnya. Pertama tadi dicontohkan sihir. Ada juga seperti kata Imam Asy-Sya'bi tadi, yang dimaksudkan adalah al-kahin, dukun, paranormal, tukang ramal atau orang pinter. Kalau kita percaya pada orang-orang semacam tadi yang punya sihir, yang punya santet, yang punya ilmu-ilmu sakti semacam itu, yang tidak dapati dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berarti kita telah beriman kepada mereka. Juga termasuk kalau kita manut pada setan, termasuk kalau kita mengikuti jalan-jalan setan. Setan itu mengantarkan kita kepada berbuat syirik, mengantarkan kita pada berbuat dosa besar,
mengantarkan kita pada bid'ah, amalan yang tidak ada tuntunan, mengantarkan kita pada maksiat-maksiat yang lainnya. Berarti tugas kita apa di sini? Tidak boleh percaya pada sihir, tidak boleh percaya pada santet, tidak boleh percaya pada dukun, tidak boleh percaya pada tukang ramal, termasuk tidak percayanya di sini tidak boleh minta tolong lewat orang-orang yang punya ilmu sihir, punya ilmu sakti, atau punya kepintaran-kepintaran yang lainnya. Termasuk juga di sini percaya pada jimat-jimat, percaya pada raja-raja, percaya pada benda-benda sakti yang nanti bisa mendatangkan manfaat atau bisa menolak mudarat. Maka tugas seorang muslim itu tawakal dan percaya, yakin akan pertolongan saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakal kita itu kita pasrahkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang nanti bereskan semuanya. Allah yang nanti memberikan kita solusi. Allah yang nanti memberikan kita jalan keluar. Termasuk panjenengan punya masalah dalam hal rizki, dalam masalah utang, dalam hal penyakit, dalam hal pekerjaan, dalam hal jodoh, dan yang seterusnya. Itu semuanya Allah yang memberikan jalan keluar. Bukan dengan meminta tolong pada orang-orang pintar semacam tadi. Termasuk kalau kita kehilangan dompet misalnya, kehilangan uang, tidak boleh kita minta tolong kepada orang-orang yang disebutkan dengan istilah jibet atau diistilahkan dengan togut tadi. Pasrah kita hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, ayat tadi juga menunjukkan bahwasanya orang-orang kafir selalu merasa mereka berada di atas petunjuk daripada orang-orang yang beriman. Padahal yang berada di jalan yang selamat seperti yang kita berdoa di dalam doa kita dalam surat Al-Fatihah, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Maka orang-orang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang soleh, orang-orang yang berbuat baik, itulah yang berada di jalan yang lurus. Maka bukan orang-orang kafir itu yang selamat, bukan orang-orang yang tidak pernah beriman pada Allah itu yang selamat, bukan orang-orang yang tidak pernah sholat itu yang selamat, namun orang-orang yang punya keimanan yang benar, akidah yang kuat, percaya pada Allah dengan keyakinan yang mantap, keyakinan yang kuat, itu yang selamat. Beriman kepada Rasul dengan keyakinan yang kuat, itu juga yang selamat. Begitu juga orang-orang yang mengamalkan Al-Quran dan mengamalkan ajaran Islam, itu juga adalah orang-orang yang selamat. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kita bahas untuk kesempatan subuh hari ini. Mugi-mugi manfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik dan hidayah untuk terus berada di atas iman yang benar, dijauhkan dari segala bentuk penyembahan kepada jibat dan taghut, dijauhkan juga dari perbuatan syirik dan kekafiran dan pembatal keislaman, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan, mati dalam keadaan iman, mati dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Nggih niku mawon kita cukupkan, kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Monggo subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.